Saudara pernah mendengar bagaimana ada satu rencana daripada Benyamin Netanyahu untuk membuat satu terowongan baru ataupun terusan, tidak memakai terusan Suez, tetapi juga suatu jalan raya mulai dari Saudi sampai kemudian sampai ke dunia bagian Eropa. Tetapi itu rencana manusia. Ada satu rekonsiliasi yang pasti terjadi, tetapi pada waktu kerajaan 1000 tahun, Yesaya 19. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari mana? Mesir ke Asyur. Asyur itu Suriah atau Syria sekarang sampai Irak. Sampai yaitu sungai Efrat. Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir. Ini kan musuh besar. Tuh. Dan orang Mesir ke Asyur, dari Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Berarti melalui Israel. Pada waktu itu Israel menjadi yang ketiga di samping Mesir, samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi. Saudara, kita lihat keadaan politik sekarang. Mesir sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada Israel. Bahkan mengeluarkan ancaman-ancaman dan mengatakan akan mengeluarkan sekian billion dolar untuk membangun kembali Gaza. Tetapi saudaraku, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tapi ini terjadinya kerajaan 1000 tahun, saudara. Rencana manusia dengan rencana Tuhan. Kalau kita mau berhasil cuma sederhana. Ikuti rencana Tuhan. Saat ini yaitu Laut Mati itu sedang turun, saudaraku ya. Turun habis-habisan. Dan Israel mau mencoba meniru Yeskiel 47. Yaitu dari sungai besar, Laut Mediterania itu disalurkan airnya, yaitu masuk ke Laut Mati. Dan saat itu dikatakan dalam Yesaya 47, akan ada ingat ikan. Sampai sekarang tidak ada binatang di situ. Ikan-ikan akan berkeriapan di sana, akan ada pohon-pohon, buah-buahan dan sebagainya. Kalau itu pasti terjadi, tapi rencana Tuhan. Kita melihat di sini, ini adalah rekonsiliasi tapi tidak terjadi sekarang. Dikatakan yang diberkati Tuhan semesta alam, the Lord of hosts. Diberkatilah Mesir, disebut umatku. Dan Asyur buatan tanganku. Dan Israel milik pusakaku. Kita melihat bagaimana akan terjadi damai di atas muka bumi. Seringkali Millennium Kingdom disebutkan kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun shalom. Hanya karena Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan damai. Termasuk Donald Trump, Putin, apalagi Zelensky, apalagi yang lain. Cuma seseorang, yaitu the Prince of Peace, akan mengadakan ini. Saudara, firman Tuhan saya begitu kagum. Kenapa saya percaya Alkitab? Karena isinya nubuatan dan 100% akurat, saudara. Bukan seperti ramalan Nostradamus, Joyo-Boyo. Jangan percaya yang seperti itu. Tapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Jadi karena itu saudaraku, pada saat ini yang lebih penting daripada itu rekonsiliasi. Tidak usah nunggu Tuhan Yesus datang. Karena Yesus sudah dalam diri kita. Mari kita berdamai satu dengan yang lain. Sekali lagi Mazmur 133, di mana ada harmoni, di situ akan ada urapan baru, akan ada berkat, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya kita mengeterapkan ini dalam hidup kita. Mungkin dalam keluarga saudara ada Mesir, ada Asyur, ada juga yang sudah percaya, tetapi Yesus is for now, ya, karena namanya I am, namanya bukan I was atau I will be, namanya I am. Biar ada damai sejahtera di rumah saudara. Dan di dalam Roma pasal 15 ada karunia kerukunan. Minta itu dari Tuhan. God bless you all. Amin. Saudara berkasih Tuhan, apa kabar semuanya? Baik. Aman dalam lindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan selalu terjadi buat setiap kita. Nah, saya akan sharing sebuah hal yang sangat penting sekali. Dan jangan bosan ya. Karena 3 bulan ini kita bicara pengampunan. Waduh saudaraku, ya sekarang kita bicara rekonsiliasi 3 bulan. Tapi satu kali dalam tema kita di tahun yang lalu ya, di salah satu cabang kita, ketika waktu itu kita bahas tentang bagaimana hidup dalam kesucian kekudusan. Dan tiap minggu kita bicara holiness, kesucian kekudusan. Sampai satu kali ada seorang jemaat itu minta ketemu sama saya. Jemaat itu berkata begini, Pak Roni, kenapa Bapak tiap minggu tuh khotbahnya selalu
berjalan kesucian, keluar dari dosa. Lalu kenapa? Bapak juga bicara bahwa gay itu, LGBT itu adalah akibat dosa, gitu ya. Saya sering berkata begitu. Emangnya kenapa? Dia mengaku bahwa dia gay. Dan singkat cerita, saya tangani dan saya berkali-kali konseling dan mendampingi, dan kemudian dia menyatakan bahwa dia telah putus dengan pria yang menjadi kekasih yaitu pria sama pria ini. Ya, ini kan memang kalau orang Surabaya bilang ini zaman Edian gitu ya. Nah, saya pikir kalau kita tiap minggu dibahas pengampunan sampai 3 bulan, dan masih ada loh minggu depan, walaupun mungkin banyak liburan lebaran, tapi saya percaya saudaraku itu akan membuat satu bentuk pemahaman perspektif yang semakin kuat bahwa mengampuni itu penting sekali, apalagi melakukan rekonsiliasi. Orang suka tanya, mana yang paling penting dalam doa Bapa kami itu? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ikuti, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu Yesus lanjutkan ayat itu di ayat 14 Matius 6. Karena jika kamu mengampuni sesamamu, Bapa di surga akan mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Sudah bisa lihat ini. Tidak peduli berapa besar jam terbang pelayanan kita, tidak peduli berapa besar urapan yang kita miliki, karunia-karunia roh yang hebat bekerja kepada kita, nggak peduli berapa banyak keuangan yang kita miliki atau pengaruh yang kita bisa dapatkan. Tapi kalau kita nggak mengampuni, ya kita nggak akan diampuni. Itu jelas sebuah pernyataan yang konkret dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan melihat, saudaraku, bahwa dalam 2 Korintus 5 ayat 18, next slide lagi. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan, ayo kita baca ya satu ayat 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan Dia. Stop dulu sampai di sini. Bersyukur saudaraku, Yesus datang bukan untuk membuat agama baru, termasuk agama Kristen sekalipun. Yesus datang salah satunya dengan tujuan mendamaikan kita manusia berdosa ini dengan Bapa Sorga. Ya, inilah yang disebut pelayanan rekonsiliasi yang Yesus telah lakukan buat kita. Dan ternyata kalau kita sudah diperdamaikan lewat kita bertobat, terima Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat Tuhan kita, maka ada hal selanjutnya yang harus dikerjakan. Dikatakan pada baca lanjutnya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, ini konteksnya yang buat Rasul Paulus. Tapi sesungguhnya makna daripada surat Rasul Paulus ini, pendamaian yang Tuhan sudah kerjakan lewat Kristus dengan Allah Bapa kepada kita, maka kita mesti meneruskannya. Ya, setelah kita diperdamaikan dengan Tuhan, setelah diampuni, disucikan, maka yang berikutnya kita menjadi orang-orang yang menjadi pembawa damai. Makanya Tuhan bilang dalam Matius pasal 5 bahwa berbahagia orang yang membawa damai karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Jadi kita mesti belajar mendamaikan orang lain, tapi lebih penting juga kita juga pertama mesti berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, dan kita juga berdamai dengan orang lain sehingga kita bisa mendamaikan orang lain. Next slide lagi. Kata rekonsiliasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Ya, bahasa Yunani-nya apa? Katalasso. Katalasso itu didamaikan kembali. Saudaraku, bahkan menghapus permusuhan
bahkan meniadakan kesalahan, didamaikan. Kalau bahasa Inggris saudara sering ketemu kata misalnya bertobat, itu ada repent, ya, lalu didamaikan lagi, reconciliation, ada re-nya, itu artinya kembali. Saya kasih contoh pengertiannya begini. Kalau saudara bertobat itu kan repent. Saya tinggal di lantai 30 apartemen. Kalau orang tanya, saya selalu bilang gini, dekat surga. Karena lantai 30. Ternyata di atas saya ada lebih tinggi. Ada 6 lantai lebih tinggi dari saya. Namanya penthouse. Oh, ternyata kata repent, metanoia, itu repent, dikembalikan kepada kedudukan yang tertinggi. Jadi kalau saudara mengambil keputusan bertobat, itu dikembalikan kepada kedudukan yang tertinggi yang seharusnya Tuhan inginkan dan rencanakan dalam hidup setiap kita. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau untuk bertobat, karena kita dikembalikan kepada kedudukan paling tinggi. Ada beberapa orang menyayangkan dosa-dosa tertentu yang masih disimpan dan tidak sepenuhnya untuk bertobat. Anda tidak akan pernah dalam posisi tertinggi yang seharusnya Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Makanya kalau bertobat itu totalitas. Maka Tuhan akan bawa kita ke kedudukan tertinggi di mana rencana Allah yang terbaik seharusnya terjadi dalam hidup setiap kita. Next slide lagi. Nah, kalau definisi praktisnya itu seperti ini seharusnya. Praktisnya, ya gampang diingat. Sebenarnya rekonsiliasi itu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan memulihkan kembali suatu hubungan dari kondisi buruk ke keadaan damai, ke keadaan yang baik seperti yang semula sebelumnya. Coba perhatikan kata tindakan ini, action, ya. Kalau orang mengampuni, saudara tidak usah pergi, saudara dari rumah saudara bisa berkata, Tuhan, saya ampuni orang itu, Tuhan. Saya ampuni dia telah melukai saya, menyakiti hati saya. Saya lepaskan pengampunan, itu oke. Tapi rekonsiliasi tidak cukup sampai di situ. Saudara mesti ketemu, taking action. Harus ketemu orang yang bersangkutan. Harus pemberesan. Harus ada rekonsiliasi tadi. Mutlak mesti diketemukan. Siapa yang berselisih dengan kita? Karena begini loh, Yesus berkata di Matius 5 ayat 23, kalau kamu beribadah seperti ini, mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya, waktu kamu bawa korban begini, kamu teringat akan sesuatu dengan saudaramu. Ada yang tidak beres dengan saudara-saudara, hubungan saudara ada yang nggak beres, ada masalah. Alkitab tidak bilang begini, beribadah dengan sukacita, menari melompatlah. Tidak. Alkitab bilang, taruh persembahanmu di depan mezbah, pergi pulang, berdamai dulu sama orang itu, baru kamu kembali beribadah kepada aku. Saudara, ibadah tidak ditandai dengan besarnya persembahan kita. Ibadah tidak ditandai dengan nari-nari bagus, tapi kalau ada perdamaian, permusuhan masih jalan, dan kita tidak ada upaya untuk menyelesaikan, sia-sia ibadah kita. Makanya soal mengampuni apalagi rekonsiliasi ini penting sekali. Karena inilah salah satu tujuan Yesus datang kepada setiap kita. Ya. Nah, apalagi kita menyimpan kepahitan dalam hidup setiap kita. Hati-hati saudara. Secara cepat saja saya bacakan ya, ada 8 proses kalau orang mengalami rekonsiliasi. Saya baca aja. Next. Pertama, kalau orang melakukan rekonsiliasi, ketemu orangnya begitu, maka pertama harus mengungkap kebenaran tentang apa sebenarnya yang memicu konflik. Cari akarnya apa sih? Kok kita bisa berantem, kita bisa nggak ngomong sekian lama, kok kita nggak enak hati sama-sama, kita sulit bisa ketemu lagi kayak dulu, cenderung kita menghindar. Kenapa ya? Harus cari tahu akar permasalahannya itu apa. Yang kedua, pengakuan yang tulus dari pihak yang bersalah kepada korban. Kalau ketika ketahui akarnya, lalu kemudian baru ketahuan siapa yang salah, maka yang salah harus ngaku. Ngakunya bukan karena terpaksa. Saya pernah mendampingkan suami istri berantem ya. Saya datang ke rumahnya, saya sampai disuruh masuk ke ranjang mereka suami istri itu. Terus saya duduk di
Mereka saya suruh duduk depan saya, terus saya suruh saling mengampuni. Dua-duanya masih diem. Loh, gimana saya datang membantu kalian kalau kalian mau saling memaafkan, rekonsiliasi, dua-dua diem. Akhirnya saudaraku, saya bantu ngomong, sayang, aku minta maaf ya. Lu kan lucu saudaraku. Ya kan kayak dituntun sekolah minggu aja. Orang kalau mau rekonsiliasi itu harus ada pengakuan tulus yang salah. Saya pengen tahu hasilnya orang yang tadi itu suami istri yang saya damaikan itu. Ternyata sekarang hubungannya makin runyam. Karena tidak mau tulus dari dalam hatinya. Ya, makanya saudaraku, ketulusan itu penting. Kalau mengakui salah, ya, gua yang salah. Gitu dong. Itu baru artinya gentle. Gak bisa gini. Ya sudah, aku yang salah. Gak bisa. Itu tidak tulus saudaraku. Ya kan ada orang yang begitu kayak, ya sudah. Gak bisa. Mesti, aduh ya benar. Aku yang salah. Nah, kalau udah gitu, 3, permintaan maaf kepada korban sebagai bentuk penyesalan. Begitu sadar saudaraku menyesali, ngomong, sorry ya, aku salah. Nggak bisa gini, ya sudah aku yang salah sudah. Nah, sekarang gimana? Nggak bisa. Itu masih ada kekerasan hati. Ini butuh kerendahan hati. Kerendahan hati itu seperti pakaian dalam, harus dipakai. Jangan pernah dipamer-pamerkan. Semua pakai pakaian dalam toh, dan tak perlu dipamerkan kecuali pasanganmu. Dan itu di ruangan tertutup. Ya, kalau ada orang di sini misalnya, puji Tuhan saudara, saya ini di kantor dikenal sebagai orang yang paling rendah hati. Nah itu artinya merendahkan diri di atas gunung Fujiyama. Kerendahan hati nggak usah dicita-citakan lah. Orang yang menilai gitu ya. Lalu proses memaafkan dari pihak yang menjadi korban konflik. Nah, kalau dia udah mengaku dengan tulus menyesal minta maaf, yang satu juga bilang begini, oke, aku maafin kamu. Gitu dong. Bukan begini, oke aku maafin, tapi jangan coba kamu buat lagi ya. Karena begitu. Pokoknya kali ini aku maafkan. Saya kasih kesempatan ini terakhir buat kamu. Aku itu bukan rekonsiliasi. Ya, menerima. Lalu kelima, menerima atau memberikan keadilan dalam wujud tertentu. Nah, mungkin harus ada apa yang disebut dengan kerugian, penggantian kerugian. Ya, kadang-kadang perlu itu. Kalau aku telah merugikan kamu, ya dengan misalnya masalah keuangan, aku perlu akan menyelesaikan dengan kamu. Ya itu, bukan toto ya sudah biar itu menguat, terbang tinggi, tidak bisa. Ya. Nah, mencegah masalah terulang dengan menyusun rencana tertentu. Jadi perlu ada upaya baru sekarang supaya kejadian seperti ini nggak terjadi lagi. 7, melanjutkan hubungan yang pernah terjadi sebelumnya antar kedua pihak. Jadi bangun hubungan lagi. Bukan setelah itu rekonsiliasi, goodbye, I don't want to see your face anymore. Capek gue sama lo. Gak bisa. Nah bayangkan kalau ada suami istri model seperti ini. Yaudah, saya ampuni kamu, tapi kita berpisah selamanya. Gak bisa kan saudara. Itu bukan rekonsiliasi, itu tuntutan perceraian yang dihaluskan. Lalu 7, melanjutkan hubungan. 8, membangun kembali kepercayaan antara satu sama lain seiring berjalannya waktu. Makanya perlu ketulusan, perlu bikin rencana baru, perlu komitmen. Ini memang proses panjang saudara. Tapi ini yang Yesus ajarkan. Makanya Tuhan itu kan mengajarkan kita, dulu kita berbuat dosa, diperdamaikan Allah Bapa. Lalu Tuhan bilang, hidupmu bukannya kamu lagi, tapi Yesus dalammu. Hidupmu bukannya kamu lagi, tapi Yesus dalammu. Dan sini. Jadi kalau Yesus di dalam kita ini artinya the power of love is also already inside of us. Kuasa kasih sudah kerja. Betul nggak saudara? Saya tanya sama saudara, Tuhan Yesus ada di mana? Ya, where is Jesus right now? 주 Yesus channel. Si jawab, saya mau sini. Dia di dalam diri saya.
Nah, sumber kasih sudah ada di saya. Gini, orang bisnis itu butuh modal, ya. Si anak saya, si David ini kan sekarang lagi memulai bisnis baru di Lampung. Jadi David sekarang bolak-balik, dia bawa mobilnya sekarang, taruh di sana. Ya, seminggu di sana, pulang naik pesawat, balik lagi di sana, bolak-balik. Terus karena British baru ya, dia butuh modal. Ya, saya bilang sama dia, ya, Bapak kan hamba Tuhan. Kalau modal ya kita doakan kamu. Kalau modal uang ya kamu sendiri berusaha. Nah, dia ada tabungan. Jadi dia bisa memulai bisnis baru lagi dengan tabungannya dia. Artinya memang butuh ada modal, kan nggak bisa cuma doa saja. Doaku menyertai. Ya Pak, aku di sana mau beli mesin-mesin, beli apa? Doaku menyertai. Ya. Harus ada modal real, uang. Sama. Tuhan mengajar kita mengampuni dan bahkan rekonsiliasi. Itu Tuhan fair, Tuhan itu adil, sudah ada modal. Apa itu modalnya? Kasih. Kasih Yesus itu sudah ditanam dalam diri kita. Waktu kita undang Yesus masuk dalam diri kita. Tuhan itu kalau kasih firman, dia itu adil, fair. Fair, artinya gini, dia kasih kemampuan kita untuk bisa melakukan. Modal kedua itu apa? Kasih karunia, grace. Kasih karunia itu kan bahasa Yunaninya charis. Kata charis itu artinya apa? Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita yang memampukan kita untuk bisa melakukan firman. So, tanpa anugerah, siapapun saudara, termasuk saya pendeta sekalipun, kuliah sampai S3 sekalipun doktoral, kalau saya tidak ada anugerah, saya tidak akan bisa taat melakukan firman. Ayo, saudara bisa menyetujui ini? Kita ini bersyukur ada anugerah. Dan yang ketiga modal Tuhan, kemuliaan. Yohanes 17 Yesus bilang dalam doanya untuk murid-muridnya adalah, Tuhan, aku berdoa untuk mereka supaya mereka bersatu karena kemuliaan yang telah aku berikan kepada mereka. Jadi modal berikutnya ada kemuliaan. Kata Yunaninya doxa. Doxa, D-O-X-A. Orang kalau tidak hidup dalam kemuliaan Tuhan, dia mengalami D-O-S-A, dosa. Tapi Yesus sanggup berubah D-O-S-A-mu menjadi D-O-X-A, kemuliaan. Bahasa Ibrani-nya kata kemuliaan itu kabot. Kabot itu bobot atau berat. Berat tentang apa? Berat bobotnya karakternya Tuhan itu yang seharusnya nyata dalam diri kita. Gini ya, kemuliaan itu tidak di luar sana. Kemuliaan sejak Anda bertobat terima Yesus berdiam dalam diri saudara. Kolose 1 ayat 27 berkata, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalammu, pengharapan akan kemuliaan. Jadi kemuliaan sudah di sini, kasih sudah di sini, kasih karunia sudah di sini. Kenapa? Karena Yesus sudah berdiam di dalam hidup setiap kita. Kecuali kita cuma agama Kristen. Udah. Kalau cuma beragama Kristen, tidak menjawab Yesus ada di situ kok. Nah, saya kasih gambaran supaya saudara paham. Pak Damas, ini Bapak kita yang besar. Bapak, Bapak ada masalah dengan tulang belakang atau apa? Oh, tidak ada. Tidak ada, Bapak. Gendong saya sebentar. Tunggu. Gendong gitu. Oh. Lagunya tak gendong. Dah, tak gendong. Ini sudah 5 menit aja dari sini sampai sini. Masa kamu udah turun, adakan dirimu. Gendong. Pak, Ya, Pak. terima kasih kopinya tadi ya. Kita ngobrol-ngobrol belakang ngopi-ngopi dulu, walaupun airnya kurang panas.
Kopi itu Pak harus diseduh dengan air yang panas sekali. Siapa, Pak? Jadi kalau kalian yang petugas di sini yang biasa hospitality datang lebih awal supaya colokannya lebih matang airnya ya. Bapak merasakan berat saya enggak tadi? Merasakan. Merasakan. Terlalu kalau sampai enggak. Saya sudah maju sekali. Aku juga enggak tahu ini bulan-bulan terakhir ini kok cepat sekali kemajuan saya. Karena makanya masih sedikit Pak. Bahagia, sukacita. Oke. Kira-kira seminggu yang akan datang, Bapak ketemu saya, ketemu di mall misalnya. Siapa? Kesan tentang gendong saya ini masih ada nggak? Oh masih. Pak, kira-kira kita ketemu misalnya di LA Pak. Hei, Bapak sama istri ini. Kira-kira Bapak kesan gendong saya masih ingat nggak? Oh masih, Pak. Benar saudara. Seharusnya kesan yang sama itu kamu alami, kamu bisa rasakan ketika Yesus menjadi Tuhan dan Rajamu dalam kehidupan. Paham maksud saya? Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak bisa mengampuni. Tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan rekonsiliasi. Karena Kristus sudah berdiam di dalam diri kita. Kecuali Anda tidak menjadikan dia raja dalam kehidupan Anda. Atas nama bangsa Indonesia saya ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah Bapak diterima di sisi yang amin. Aduh, di sini nih hebat-hebat, gede-gede. Belum lagi yang satu, namanya Charles Ringo. Jadi seperti ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Saudaraku, jadi saya paling heran kalau ketemu orang ngaku Kristen, diminta mengampuni, nggak bisa. Apalagi rekonsiliasi. Maaf saudaraku, Yesus bilang kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak ampuni kamu. Kamu boleh pelayanan, keluar air mata, air hidung, air mulutmu. Kamu boleh pelayanan keluarin duit, jual apa bakar tubuhmu, dibakar untuk orang lain. Tidak ada udahnya. 1 Korintus 13 Rasul Paulus berkata, jangan ngantuk. If I speak in the tongue of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or clanging cymbal. Sekalipun aku bisa berkata-kata dalam bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau tanpa kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang, atau kalau bahasa Inggrisnya cymbal yang gemerinci. Ayo, gak usah diringin. Alfred, stop kamu. Saya nyanyi kalau gitu. Saya nyanyi ya. Hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Sedap ini. Jujur enak gak kedengarannya? Nah enak wong ini cuma simbol kok. Ya, kalau saya ini sudah pernah koreksi di sini loh. Waktu nyanyi lagu apa? Karena Roh Allah ada, jangan bila lagi. Saya sudah suruh dulu pernah tuh gantiin katanya bila dengan kata. Kalau ada nyanyi bila Roh Allah, itu artinya Roh Tuhan itu datang pergi. Sekarang Roh Tuhan itu sudah berdiam. Makanya lagu-lagu itu disortir loh. Ini teologinya bener gak? Masa di GBI Rock nyanyinya lagu teologinya salah? Tolong ya, kalau saya sudah kasih koreksi, next time tuh diinget, dikerjakan gitu loh. Masa saya koreksi lagi lagu tadi? Ya, tolong ya. Ini juga master teologi kok diem-diem aja. Ya, tadi aku di luar sih. Betul kan? Roh Kristus itu sudah berdiam di sini kan? Kalau kamu nyanyi bila Roh Allah ada di dalam, bila Roh Allah di dalamku, loh lain. Itu kayak kalau Roh Allah, loh kok kalau? Dia bilang loh, gua udah diam di dalammu kok kamu masih seandainya, lo gak bisa. Ya, ada banyak lagu yang mesti dibilang. Yesus
Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke dunia. Ini juga salah. Yesus bukan Roh Kudus. Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus. Secara teologis keliru. Ini lagi. Engkaulah Bapakku. Itulah lagu Yesus, Engkaulah Bapakku. Aku juga lupa, bantuin maksudnya. Hah? Refnya gitu. Hah? Refnya. Terakhir ya, Yesus, Engkaulah Bapakku. Ya kan? Ada lagu gitu. Sempat beredar luar biasa. Dulu Danar yang nyanyi lagu itu, lalu saya koreksi. Yesus, Engkaulah Bapakku. Ayo cepat, Pak Cahyo, tolong. Lagu apa? Yesus. Hah? Yesusku berseru. Ya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Itu juga salah secara teologis. Yesus ya Yesus, Bapa ya Bapa. Yang benar Yesus, Engkaulah Raja. Ya. Jadi gitu ya. Tapi ya jelas kalau nyanyi Yesus, ada bayangan gong. Yesus, Yesus, ya gong. Ku berseru, gong. Gak sedap lah. Orang Surabaya bilang sepo, hambar, ya. Lalu Rasul Paulus bilang gini, and if I give my body to be burned, but have not love, I'm in vain. Kalaupun aku kasih tubuhku itu dibakar, tapi tanpa kasih, tidak ada gunanya. Semua sia-sia. Saudara, sekarang kita harus melangkah untuk hidup dalam perdamaian dengan Tuhan, dengan sesama kita, dan tentunya dengan diri kita sendiri. Ada 4 tipe orang. Saya tutup dengan ini karena saya harus lari ke Jakarta Rock Center. Maksud saya tetap naik mobil. Terima kasih. Kalau tidak salah dipesankan Grab ya Pak ya. Oke. Kita lihat saudaraku, next slide. Ada beberapa tipe orang soal mengampuni, apalagi soal rekonsiliasi. Yang pertama, saya ambilnya dari bukunya John Maxwell, Leadership, namanya Equip, ada 6 seri. Ya. Yang pertama, orang yang disebut cop out. Cop out itu orang yang gak mau menyelesaikan masalah, cenderung apa? Menghindar dari masalah. Kalau ketemu orangnya di gereja misalnya, orangnya ke gereja, mundur dia. Nah, pulang. Atau pindah gereja lain, kan banyak gereja di Jakarta. Bahkan di Pilesa pun ada berapa sudah. Gak di sini pun bisa ke ruangan yang lain gitu kan. Ini begitu. Ya. Tapi yang kedua namanya hold out. Hold out ini orang yang dia tidak menghindar. Dia tetap ada di situ. Tapi dia tetap tidak mau menyelesaikan. Dia lebih apa? Pasrah, terima, nerimo. Wis. Kalau lagu itu zaman saya masih kecil dulu ya, itu ada lagu ini satu. Puji sih. Qui sera sera, whatever will be, will be. Ketika saya masih kecil lagi, ada lagu yang
lebih dikenal lagi. G. Seusia saya bisa nyanyi lagu ini. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Apa suaramu cuma? There will be an answer. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Biarin deh, lu kukwek buat cincai ayah. Udah selesai. Tipe yang ketiga, drop out. Drop out ini sudah orangnya kalau ada apa-apa, mana bisa pulih, buru-buru ngampuni, buru-buru rekonsiliasi, mana bisa. Saya pernah ketemu orang-orang yang seperti itu. Dan ada rasa optimisme untuk menyelesaikan. Bagaimana bisa bertumbuh dewasa dalam Tuhan? Tapi saya berdoa seluruh jemaat yang ada di Galesa ini. Nomor 4 itu nomor itu sih. Jangan. Ya, nomor 4 maksudnya itu ya. Out. Itulah Yesus lakukan. Saudara sudah nonton The Last Supper? Sudah ya? Saya sudah nonton waktu premier hari Selasa, hari Senin. Yang kemarin, haleluya. Saudara, belum nonton, tolong angkat tangan. The Last Supper. Tolong angkat tangan tinggi-tinggi, jamah Tuhan. Jamah berkata Tuhan. Habis ibadah ini nanti langsung bisa ke CGV, Netflix, atau Cinema Polis. Ya? Oke, 40.000. Oh, pendeta tahu aja sih. Kemarin saya tuh ngajar di Hub Asia di PSD. Anak-anak Papua gitu. Kok saya timbul belas kasihan sama mereka. Sebab saya tanya, kamu asal mana? Pak, kami harus naik bot dulu, naik perahu 3 jam, ada yang 1 hari untuk ke Timika. Dari Timika baru terbang ke Jakarta. Waduh saudara, tidak bisa. Berarti ini orang tidak pernah masuk bioskop. Saya bilang sama Bu Heriana, Bu, gimana saya traktir ya? Nonton bioskop Bu semua. Sebelumnya baru. Ya, nggak tahu nanti. Saya harap mereka di situ nggak. Sweet. Oke, ayo, berani. Selesaikan, berani mengampuni, berani lakukan rekonsiliasi. Ini yang Yesus ajarkan. Berani karena apa? Tahu ada kasih di dalam dirinya. Saudara, tapi dimulai dari mana? Nah, tema minggu ini kan tentang rekonsiliasi dalam keluarga. Mau latihan rekonsiliasi itu mulai di keluargamu. Supaya suami istri itu pemberesan setiap waktu. Ya, banyak orang tanya, Pak Roni sama Bu Nets itu kok romantis banget sih? Kok kelihatan bahagia? Ada apa sih? Apa rahasianya? Saya buka rahasia ya. 2 hal. Pertama, saya menikah dengan istri saya hampir 33 tahun yang lalu. Malam pertama kita buat tambahan perjanjian setelah pemberkatan nikah. Apa itu tambahan pertama adalah kalau ada masalah di antara kita harus komitmen selesaikan sebelum tidur malam hari. Itu fresh. Jadi diem-dieman. Gak panas-panas hati berapa hari, diem-dieman. Jawab saya nanya, aku sih perempuan. Gimana tadi kabarnya anak-anak? Baik. Banyak suami istri gitu. Dia tidak di sini. Di sini tidak ada. Tidak ada yang aku. Tidak ada juga. Tidak ada bedanya. Saya dengan istri saya, kalau ada masalah, sebelum tidur mesti beres. Karena kita tidak mau tidur dalam keadaan perselisihan. Makanya beresan. Kadang butuh waktu lama. Terus tercok apa ngomongnya gantian. Baru ketahuan aku yang salah atau ketahuan dia yang salah. Lalu kami saling mengampuni. Yang kedua, rahasianya, tiap pagi bangun mesbah.
Saudara, bukan sombong ya, ini pengalaman. Hampir 33 tahun saya nikah, sampai tadi pagi saya bangun mesbah sama istri saya. Itu sederhana aja, bukan karena duit, bukan karena undangan, saling mengampuni, pemberesan sebelum tidur. Kalau tidak pemberesan, mana bisa bangun mesbah? Bisa Pak, sendiri-sendiri tapi satu menghadap dinding yang kiri, satu menghadap dinding yang kanan. Malaikat bingung, yang mana gue dengerin?